Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah jika keadaan semuanya dalam keadaan baik. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, apakah sudah mengisi absensi? Baik, Sudah, Ibu Bu. akan cek terlebih dahulu ya. Oke, semuanya sudah melakukan absensi dan Ibu lihat sudah masuk Zoom semua. Jadi, dalam keadaan pembelajaran yang daring seperti ini, kita harus tetap semangat dan juga menjaga kesehatan kita agar ilmu yang didapat hari ini dan hari-hari sebelumnya dapat kita pergunakan dengan baik di kehidupan sehari-hari kita. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, apakah ada yang bisa menjelaskan jenis-jenis indeks yang kita pelajari pada pertemuan minggu kemarin? Saya, Bu. Baiklah Randy, dipersilakan. Harga indeks konsumen Ya, produsen. benar sekali. Jadi ada 4 jenis indeks harga, yaitu indeks harga konsumen, indeks harga produsen, indeks harga yang dibayar dan dibeli petani, lalu indeks harga implisit. Jadi, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kebijakan moneter. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu agar kalian mampu memahami dan mengerti kebijakan moneter, lalu menjelaskan tujuan kebijakan moneter. Selanjutnya, menjelaskan instrumen kebijakan moneter. Nah, baik, Ibu akan share screen terlebih dahulu. Nah, jadi pada tahun 1998 itu kalian pasti pernah mendengar inflasi yang berlebihan atau krisis moneter pada tahun itu. Ya, pada tahun itu disebabkan karena di pasaran mata uang dunia nilai rupiah terus merosot terhadap dolar Amerika yang menyebabkan hutang luar negeri membengkak. Nah, jadi untuk menangani masalah itu, Bank Indonesia dan pemerintah melakukan berbagai kebijakan, yang antara lain kebijakannya itu kebijakan moneter. Nah, adakah yang dapat menjelaskan apa itu kebijakan moneter? Saya, Bu. Baik, Winnie, silakan. Kebijakan moneter merupakan proses mengatur persediaan uang. Ya, benar sekali. Jadi, kebijakan moneter adalah kebijakan yang dikeluarkan Bank Sentral untuk stabilisasi ekonomi seperti mengatur uang yang beredar. Baik. Selanjutnya yaitu tujuan kebijakan moneter. Jadi, Bank Indonesia memiliki tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Pasal 7 tentang Bank Indonesia. Nah, di antara keempat tujuan ini, adakah yang ingin menjelaskannya? Saya, Bu. Ya, baiklah, Winnie, dipersilakan. Adalah suatu keadaan di mana pertumbuhan ekonomi berlangsung secara terkendali dan berkelanjutan. Ya, benar sekali. Selanjutnya, yang 2, siapa yang ingin menjelaskannya? Saya, Bu. Ya, silakan. Yang ditinjau dengan Andi. perbaikan nasib pada karyawan dan upah maupun keselamatan kerja. Baik, yang ketiga, adakah yang ingin menjelaskannya? Saya, Bu. Silakan Giselle. Ditandai dengan stabilitas harga barang dari waktu untuk waktu. yang keempat, adakah yang ingin menjelaskannya? Tidak ada, baiklah, Ibu akan menjelaskannya. Nah, di sini keseimbangan neraca pembayaran internasional dapat dikatakan seimbang apabila jumlah nilai barang yang diekspor sama dengan nilai barang yang diimpor. Contohnya adalah negara dengan cara melakukan devaluasi. Nah, yang kelima, siapa yang ingin menjawab kelima? Saya, Bu. Baiklah, Rada, silakan. Yaitu dengan meningkatkan kesempatan kerja memperbaiki posisi. Ya, baiklah. Sudah paham ya di sini. Adakah yang ingin menanyakan sesuatu? Saya, Bu. Ya, baiklah, Winnie. Apa itu devaluasi? Nah, jadi devaluasi.
Devaluasi mata uang adalah suatu sikap yang dibuat penyesuaian nilai ganti mata uang terhadap mata uang asing lainnya yang diterapkan oleh bank sentral yang mengadopsi sistem nilai tetap. Nah, baiklah, adakah yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada. Oke, kita masuk ke selanjutnya ya, yaitu instrumen kebijakan moneter. Nah, di sini ada 5 instrumen kebijakan moneter. Jadi yang pertama itu fasilitas diskonto, yang kedua itu operasi pasar terbuka yang terbagi menjadi open market selling dan open market buying. Yang ketiga itu rasio cadangan wajib, lalu yang terakhir itu imbunan moral. Nah, jadi adakah yang ingin menjelaskannya? Oke, benar. Jadi, fasilitas diskonto itu adalah tingkat bunga yang ditetapkan pemerintah pada bank-bank umum yang menjalankan uang kepada bank sentral. Nah, lalu operasi pasar terbuka itu merupakan salah satu instrumen kebijakan moneter tidak langsung yang sangat penting karena sifatnya sangat fleksibel, yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dengan menjual dan membeli surat-surat milik pemerintah. Yang ketiga itu ada rasio cadangan wajib, yaitu ketika minimum cadangan wajib tersebut berkurang, maka bank memiliki lebih banyak uang yang dapat diedarkan di masyarakat melalui pinjaman. Nah, yang terakhir ini apakah ada yang menjelaskannya? Saya, Oke, Bu. Andi, silakan. Itu mengontrol jumlah uang yang beredar melalui berbagai. Nah, benar sekali. Jadi, instrumen kebijakan moneter ini berupa imbauan moral yang dapat dilakukan oleh bank sentral untuk mengontrol jumlah uang yang beredar melalui berbagai hal. Nah, baik, kita sudahi materi ini. Baiklah, kegiatan selanjutnya, Ibu telah membentuk 2 kelompok besar yang terbagi jadi absen genap dan absen ganjil. Nah, jadi kalian diminta untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya tentang jenis kebijakan moneter itu ya. Baik, Ibu beri waktu kalian 20 menit untuk mencari informasinya. 20 menit sudah berlalu. Untuk kelompok genap, silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Oke. Baik, jadi pada dasarnya kebijakan moneter merupakan suatu kebijakan yang bertujuan mencapai keseimbangan internal serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilitas ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga, serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Nah, anak-anak, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Baiklah, tidak ada. Baiklah, untuk mengetes pemahaman kalian tentang pembelajaran pada hari ini, silakan kalian mengerjakan latihan soal pada buku cetak halaman 160-161 yang dikumpul paling lambat minggu depan. Nah, baik, kalian tetap semangat menjalani pembelajaran hari ini. Dan juga jangan lupa untuk mempelajari pelajaran minggu depan, yaitu tentang inflasi. Oke. Nah, untuk menutup pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Jadi, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik. Jaga kesehatan kalian. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Get me now, get me now. Get me